Mungkin saya dulu kali. Gimana Pak Juanda? Saya dulu akan memperkenalkan dulu Oh, oke, sebentar. ya, Ya. silakan. Oke. Oke, teman-teman, selamat datang. Ini kelihatannya share screen saya ya? Kelihatan. Oke. Selamat datang teman-teman di acara ILC ya, iCommunity Level Up Club. Nah, acara ILC ini adalah acara rutin kita setiap hari Kamis untuk sharing-sharing nih dari para pakar, praktisi, pebisnis dan profesional mengenai keahlian dan bidangnya, dan yang saya yakin pasti akan sangat bermanfaat bagi kita-kita yang belum ngerti nih ya, karena kita di sini adalah tagline-nya adalah share network, grow network ya. Artinya saling berbagi informasi juga, saling berbagi relasi ya, untuk apa? Untuk memperbesar rezeki. Nah, di luar sana mungkin ada tagline ya yang your network is your network. Artinya apa? Jaringan Anda adalah aset Anda gitu ya. Tetapi kalau saya hanya berpikir seperti itu, rasanya kok saya hanya memperbesar diri sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya tagline ini, kita berbagi relasi nih, berbagi kenalan, berbagi bisnis, berbagi pengetahuan, ya. Kok nggak takut Pak nanti hilang? Enggak lah ya, yang namanya pengetahuan semakin dibagikan semakin bertambah, bukan semakin hilang ya. Yang namanya relasi semakin dibagikan semakin bertambah, bukan semakin hilang ya. Ada orang yang takut dikekepin terus ya, relasinya dia ya, takut diambil orang. Padahal relasi juga bukan punya kita ya. Relasi itu adalah setiap orang yang bebas berjejaring dengan siapa saja. Oke, nah, salam kenal buat yang belum kenal. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Ya, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Boss Kitchen, dan game card ya, Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia e-course digital marketing yang digabungkan dengan permainan kartu. Jadi teman-teman bisa bermain dan sambil belajar digital marketing dengan rekan bisnis, karyawan ataupun keluarga Anda. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarovelim.com dan kaflingsolusidigital.com. Nah, itu adalah sekilas perkenalan tentang saya teman-teman ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah sharing yang sangat luar biasa, dan saya juga pengen tahu nih karena saya juga lagi membuat sebuah startup ya. Jadi saya awal perkenalan dengan Mas Yan ini adalah karena saya sedang mencari-cari nih gimana cara untuk membiayai startup saya gitu ya. Saya belajar bagaimana cara untuk bikin crypto coin, apa segala macam gitu ya, sampai saya diperkenalkan dengan Mas Yan. Nah, Mas Yan ini adalah community manager dari Cardano Indonesia ya. Nah, kita akan mendengarkan sharing-sharing dari Mas Yan, gimana sih caranya bisa mendapatkan pendanaan dalam cryptocurrency. Nah, jadi silakan Mas Yan, kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah dulu untuk Mas Yan, ya, kasih reaction-nya juga boleh buat teman-teman. Kita sambut Mas Yan Tirta. Silakan Mas Yan. Terima kasih semuanya. Terima kasih kesempatannya, Mas Juanda. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan datang untuk sharing session ini. Seperti dijelaskan oleh Mas Juanda, saya adalah community manager dari Cardano Indonesia. Secara spesifik, Cardano Indonesia subbagian atau suborganisasi namanya Eastern Town Hall. Di luar kegiatan saya sebagai community manager, memfollow up dari ajakan Mas Juanda untuk membangun networking. Saya sendiri juga adalah seorang entrepreneur yang bergerak di bidang penjualan merchandise, percaya nggak percaya K-pop dan kosmetik dari Korea. Jadi barangkali ada yang pengen tertarik untuk menjalin hubungan di sisi itu pun saya siap untuk mengakomodir. Nah, langsung aja untuk menghargai teman-teman yang udah menyempatkan diri di malam ini, mungkin setelah seharian udah kerja capek, saya semoga sesi ini saya kayak bisa memberi inspirasi, memberi ilmu baru, terutama tentang
gimana caranya tuh untuk mendapatkan funding dari yang namanya blockchain Cardano. Sebentar saya share dulu. Apakah terlihat? Masih. Masih apa Mas Juanda? Kebetulan tadi suaranya kepotong. Oh, di saya masih hitam, Mas. Oh, masih hitam. Sudah. Udah terlihat ya? Sudah. Oke. Sepertinya ada masalah jaringan, Mas Juanda. Apakah saya bisa dibantu untuk dipresentasikan dari sisi Mas Juanda? Bisa. Oke, siap. Oke. Saya stop share dulu. Mohon maaf teman-teman, ini sepertinya jaringan kita sedang tidak stabil. Sambil Mas Juanda, ya, oke, terima kasih Mas Juanda. Bisa ke slide pertama. Ya, mungkin bisa ya, oke, terima kasih Mas Juanda. Selamat datang ke Cardano Catalyst Community Eastern Town Hall. Seperti saya jelaskan, saya adalah bagian dari Eastern Town Hall. Jadi Eastern Town Hall itu ibaratnya adalah sebuah platform di mana kita bisa bertukar pikiran, di mana kita bisa saling berkolaborasi dan saling berbagi ilmu. Bisa ke slide berikutnya, Mas Juanda? Apa itu Eastern Town Hall? Jadi Eastern Town Hall itu adalah bagian dari blockchain Cardano, dari ekosistem blockchain Cardano yang fokus pada negara-negara di belahan dunia timur. Belahan dunia timur itu termasuk Jepang, termasuk China, termasuk Taiwan, termasuk Thailand, hingga ke New Zealand. Bisa dibantu slide berikutnya, Mas Juanda? Kenapa Eastern Town Hall? Eastern Town Hall itu hadir karena komunitas dari blockchain Cardano itu melihat ada keikutsertaan yang sangat rendah dari komunitas developer dan entrepreneur dari belahan dunia timur. Sedikit latar belakang soal Eastern Town Hall. Eastern Town Hall itu adalah bagian dari Project Catalyst. Project Catalyst adalah proyek pendanaan terbesar berdasarkan blockchain di dunia. Saat ini Project Catalyst itu memegang dana sebesar 1 miliar US dollar. Project Catalyst sendiri itu adalah program dari organisasi, belum Mas Juanda. Project Catalyst sendiri itu adalah bagian dari organisasi legal yang mewakili blockchain Cardano. Jadi blockchain Cardano itu mempunyai 3 organisasi legal yang mewakili. Pertama adalah IOG, singkatan dari Input Output Global yang berposisi di Singapura. Kedua adalah Embargo yang berpusat di Jepang. Ketiga adalah Cardano Foundation yang berpusat di Swiss. Untuk IOG itu adalah bagian organisasi dari blockchain Cardano yang menghandle pembuatan coding. Untuk Embargo itu adalah bagian dari blockchain Cardano yang menghandle edukasi soal blockchain Cardano dan penerapan bisnis ke dalam blockchain Cardano. Sedangkan Cardano Foundation itu adalah bagian organisasi dari blockchain Cardano yang menghandle regulasi global agar mereka bisa sinkron dengan blockchain Cardano. Nah, blockchain Cardano sendiri itu adalah blockchain generasi ketiga. Blockchain generasi pertama, kemungkinan besar teman-teman di sini tahu, itu adalah yang namanya Bitcoin. Bitcoin sendiri itu adalah sebuah cryptocurrency. Walaupun dia adalah cryptocurrency, dia sebenarnya mempunyai blockchain di baliknya. Akan tetapi blockchain dia itu hanya sebatas menciptakan value. Blockchain generasi kedua itu adalah Ethereum. Ethereum bedanya dengan Bitcoin itu adalah blockchain yang mempunyai utility. Utility dalam artian siapapun bisa membangun dApps, siapapun bisa membangun apps,
siapapun bisa membangun bisnis di atas Ethereum. Ethereum sendiri mempunyai proses Ethereum dan Bitcoin sebenarnya mempunyai proses di dalamnya yang dinamakan proof of work. Jadi proof of work, kemungkinan teman-teman di sini pasti sudah tahu, itu yang melibatkan kegiatan mining dan seterusnya. Ethereum akan tetapi mulai Juni 2022 itu akan bermigrasi ke proof of stake. Nah, proof of stake ini itu adalah ciri khas dari blockchain Cardano. Mungkin yang tadi teman-teman yang sempat datang awal, saya menjelaskan kalau proof of stake ini itu ibaratnya adalah seperti kegiatan di dalam lingkungan bank. Jadi cara mereka untuk mendapatkan hadiah seperti ketika kita melakukan mining itu adalah cukup dengan menabung. Kegiatan menabung itu namanya staking. Tempat yang ditabung itu tempat kita menabung itu namanya stake pool atau ibaratnya bank. Itu yang membedakan, salah satu yang membedakan blockchain Cardano dengan Ethereum dan Bitcoin. Hal lain yang membedakan blockchain Cardano dengan Ethereum dan Bitcoin itu adalah proses pengesahan teknologi dari blockchain Cardano itu sendiri, yaitu peer-to-peer, atau ibaratnya adalah blockchain Cardano itu selalu menerbitkan semacam tugas akhir untuk diperiksa oleh ahli-ahli kriptografer di dunia. Sehingga blockchain Cardano itu dikenal sebagai blockchain yang pertama, perkembangannya sangat lambat, tapi walaupun sangat lambat, dia sangat aman. Karena faktor itu tadi, dia sangat memperhatikan penilaian dari sesama ahli kriptografer. Hal ketiga signifikan yang membedakan Cardano dengan Bitcoin dan Ethereum itu adalah dia ada penekanan besar pada misi sosial. Dia ingin sekali memberikan individu-individu itu mempunyai digital identity dan individu-individu itu mempunyai kendali atas digital identity itu. Maksudnya adalah mungkin teman-teman di sini pernah kayak terima telepon dari nomor nggak jelas. Nah, itu kemungkinan besar identity dari teman-teman itu sudah diperjualbelikan. Blockchain Cardano ingin menghentikan itu semua. Blockchain Cardano ingin memberikan kekuatan kepada kita, ke individu masing-masing untuk mengatur bagaimana identitas kita itu diproyeksikan. Itu sedikit latar belakang dari Eastern Town Hall, biar teman-teman itu kebayang kenapa sih kok sampai lahir Eastern Town Hall. Mungkin bisa dibantu dengan slide berikutnya, Mas Juanda. Kenapa perlu gabung dengan Eastern Town Hall? Jadi Eastern Town Hall itu tadi saya sebut, saya sendiri adalah seorang entrepreneur dan modal paling kuat dari saya itu bukan modal uang, bukan modal ilmu, tapi adalah modal networking. Dengan bergabung dengan Eastern Town Hall itu ibaratnya kita membuka pintu Doraemon. Ketika kita membuka pintu Doraemon Eastern Town Hall, kita akan diberikan 3 pilihan, yaitu berkomunikasi dengan komunitas yang ada di belahan dunia timur, seperti yang tadi saya sebut, di Jepang, di China, di Taiwan, hingga ke New Zealand, atau membuka pintu ke belahan dunia barat seperti di Amerika, di South America, Inggris, di Spanyol, di Itali, atau ke dunia proyek pendanaan yang spesifik di Cardano yang namanya Project Catalyst. Bisa dibantu slide berikutnya, Mas Juanda? Kembali ke mundur satu slide, Mas Juanda. Ya, terima kasih. Nah, yang membedakan bukan sedikit pembeda ya, tapi yang sangat membedakan Project Catalyst atau Eastern Town Hall dari venture capitalist atau dari angel investor lainnya itu adalah rohnya. Jadi rohnya Eastern Town Hall itu lebih berbicara soal keadilan sosial, lebih berbicara soal di mana tidak ada pemisahan antara katakanlah berdasarkan ras. Ya? Tadi sempat ke stop, sorry. Oh, sekarang gimana? Oke, udah. Oke.
tadi sampai oke. Jadi rohnya dari Eastern Town Hall itu adalah secara singkatnya itu bicara kolaborasi. Jadi di dalam Eastern Town Hall itu ada yang umurnya 18 tahun, ada yang umurnya 60 tahun. Ada yang bahkan kalau nggak salah umurnya itu 71 tahun. Dan itu kita semua saling berkolaborasi, saling menghargai, dan for your info buat teman-teman di sini yang berumur 71 tahun itu adalah seorang pencatat yang sangat luar biasa, dalam artian kayak Zoom sesi kita ini, dia selalu mencatat semua minutes of meeting-nya, dan itu dia lakukan di semua Zoom di ekosistem Cardano. Itu yang paling membedakan Cardano sebagai wadah dibandingkan wadah-wadah lain. Bisa dibantu Mas Juanda slide berikutnya? Nah, tujuan dari Eastern Town Hall itu adalah memberdayakan siapapun di belahan dunia timur yang ingin pertama belajar soal Cardano, kedua yang ingin membangun di atas Cardano, ketiga yang ingin membangun dan mendapatkan funding untuk mendukung perkembangan dari ekosistem Cardano. Slide berikutnya, Mas Juanda. Fokus Eastern Town Hall saat ini yaitu adalah mendidik soal segala sesuatu tentang blockchain Cardano. Karena berbeda dengan Ethereum, berbeda dengan Bitcoin, Cardano itu harus kita akui belum banyak dikenal. Baik dari cryptocurrency-nya, apalagi dari ekosistem Cardano dan teknologi yang bisa dikembangkan di atas Cardano. Konten tentang Cardano ini di Eastern Town Hall itu dispesifikkan untuk diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa di belahan timur dunia. Khusus untuk Eastern Town Hall, kita sendiri sudah ada sistem penerjemahan yang cukup canggih yang menggunakan mekanisme machine learning artificial intelligence yang menerjemahkan sebuah dokumen itu menjadi dokumen bahasa yang kita inginkan dengan ketepatan sekitar 90%. 10%-nya itu dibantu oleh member-member kita yang dari Korea, Jepang, dan seterusnya, agar bahasa itu ketika melewati proses penerjemahan Eastern Town Hall itu 100% tepat. Bisa dibantu berikutnya, Mas Yuanda? Konten apa aja yang diterjemahkan oleh Eastern Town Hall yang menjadi fokus Eastern Town Hall itu adalah seperti yang saya sebut sebelumnya, adalah dari perwakilan resmi atau perwakilan legal dari Cardano, yaitu IOG, Cardano Foundation, serta Embargo. Untuk Embargo, agar teman-teman tahu, itu ada di Indonesia. Dia posisinya ada di Jakarta, dan seperti saya info di awal tadi, Embargo itu fokus pada dua hal, pendidikan soal Cardano, dan kedua soal aplikasi bisnis Cardano. Slide berikutnya, Mas Juanda. Nah, ini yang paling membedakan Cardano dibanding lainnya, yaitu adalah Project Catalyst. Yang saya sebut di awal, dia adalah organisasi pendanaan terbesar di dunia berdasarkan blockchain yang memegang dana sebesar 1 miliar US dollar. Kesemua dana itu saat ini itu masih di-manage 50%, 50%. 50% ini artinya di-manage 50% oleh organisasi legal tadi, 50%-nya lagi oleh komunitas. Project Catalyst ini walaupun merupakan ujung tombak dari Eastern Town Hall, dia juga adalah ujung tombak dari komunitas Cardano lainnya. Saat ini, sekedar info untuk teman-teman di sini, ekosistem Cardano itu ada sekitar, sudah tumbuh menjadi sekitar 100. Jadi Project Catalyst sendiri itu baru muncul itu September 2020, dan waktu itu ekosistemnya, komunitasnya itu masih cuman satu atau dua. Nah, hanya dalam waktu 1,5 tahun itu bisa tumbuh sedemikian cepat ya, karena memang Project Catalyst itu memberdayakan komunitas itu melalui pemberian dana. Bisa ke slide berikutnya, Mas Juanda. Kenapa ada Project Catalyst? Perlu diingat
walaupun dia itu adalah proyek pendanaan berdasarkan blockchain terbesar di dunia, dia juga adalah sebuah eksperimen besar dari Cardano mengenai pembentukan sebuah sistem tata kelola atau sistem bentuk pemerintahan versi Cardano. Tadi saya sempat menyebut bahwa Project Catalyst itu dihandle 50-50. Nah, di situ adalah faktor eksperimennya, bahwa mereka pengen lihat kalau komunitas menghandle dana sebesar 1 miliar US dollar itu seperti apa. Nantinya Project Catalyst ini 100% dihandle oleh komunitas. Komunitas di sini itu adalah saya. Komunitas di sini itu adalah Mas Juanda, Pak Arti, Pak Leo. Itu adalah komunitas Cardano. Dan merekalah yang nantinya akan menentukan Cardano itu perkembangannya akan seperti apa. Organisasi legal Cardano yang tadi saya sebut, IOG, Embargo, dan Cardano Foundation itu akan mundur teratur dan hanya akan berfungsi sebagai pemberi servis. Yang menentukan perkembangan Cardano seperti apa, sekali lagi, itu adalah komunitasnya. Itu adalah siapapun di sini yang nanti bergabung dengan Cardano. Bisa dibantu dengan slide berikutnya, Mas Juanda? Nah, apakah Project Catalyst? Tadi saya sebut adalah organisasi pendanaan terbesar, cuman saya perlu ada penekanan lebih lagi, sedikit lagi, di mana siapapun dapat mengajukan ide apapun selama mengembangkan Cardano. Slide berikutnya, Mas Juanda. Apakah kegiatan Project Catalyst selain rangkaian kegiatan pendanaan yang tadi saya sebut, itu komunitas Cardano itu akan membentuk ide-ide. Setelah melihat Project Catalyst, mereka akan memberi dana untuk kategori A, B, C, D. Komunitas Cardano akan melihat itu dan membentuk ide menyesuaikan dengan kategori yang mereka pilih. Setelah mereka membentuk ide, ide itu akan melalui proses voting oleh komunitas. Jadi, yang mendapatkan dana itu bukan ditentukan oleh CEO, bukan ditentukan oleh general manager, bukan ditentukan oleh presiden, tapi ditentukan oleh komunitas. Khusus untuk voting, komunitas itu adalah pemegang EIDA sebesar 500. Karena itu adalah minimal EIDA. EIDA itu adalah cryptocurrency dari Cardano yang harus dipegang untuk ikutan dalam voting. Setelah proses penilaian, setelah proses voting, baru komunitas akan mengirimkan dana ke ide-ide terbaik untuk mengembangkan blockchain Cardano menjadi global financial operating ecosystem. Slide berikutnya, Mas Juanda. Nah, ini adalah salah satu kategori yang disediakan oleh Project Catalyst, di mana kita bisa mengajukan permintaan dana. Secara total itu ada 23 kategori. Dan yang saya siapkan di sini saat ini ada 5 kategori. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin memberikan info kepada teman-teman bahwa kita tuh nggak perlu ada latar belakang IT, kita nggak perlu ada latar belakang coding, kita nggak perlu ada latar belakang blockchain developer. Kenapa? Karena Cardano itu memang fungsinya nggak hanya untuk mengembangkan teknologinya, nggak hanya untuk mengembangkan cryptocurrency-nya, tapi juga misi sosialnya. Salah satu kategorinya yang berkaitan dengan misi sosial itu adalah berjudul community events. Jadi dana yang disediakan di sini itu adalah 200.000 US dollar. Kalau di dalam bentuk EIDA, satu EIDA sekarang itu adalah $2, berarti 100.000 EIDA. Nah, yang dicari dari kategori ini adalah bagaimana cara meningkatkan partisipasi komunitas saat ini dalam waktu 6 bulan ke depan. Kata kuncinya mungkin di sini adalah saat ini. Jadi saat ini itu adalah komunitas yang ada saat ini. Karena tadi saya sempat sebut bahwa di komunitas Cardano itu udah banyak banget. Komunitas itu nggak hanya perkumpulan ya, tapi komunitas itu juga bisa dalam bentuk dApps, bisa dalam bentuk DEX, dan seterusnya. Nah, di antara semua komunitas itu kan seringkali ada beberapa member yang merasa, ini kayaknya arahan komunitas yang saya masukin ini
nggak cocok deh, atau ini kayaknya sebaiknya organisasi ini mereka bergeraknya ke arah sini. Nah, kategori ini adalah untuk mengakomodir buat teman-teman yang mempunyai ide seperti itu. Jadi sama sekali kalau kita lihat di sini tuh nggak berkaitan dengan pemahaman teknologi, tapi lebih ke arah kayak pemahaman sosial. Gimana ya caranya biar komunitas saya ini lebih seru, atau gimana ya caranya biar komunitas Cardano ini tumbuhnya makin cepat. Bisa ke slide berikutnya, Mas Juanda. Kategori berikut yang ingin saya share itu adalah gamers on chain. Secara singkat, ini adalah kategori yang dikhususkan kepada teman-teman yang suka nge-gaming. Dana yang disediakan itu 250.000 US, kalau semua dalam bentuk ADA itu 125.000 ADA. Yang dicari di sini adalah gaming berdasarkan blockchain seperti apa yang akan mendorong adopsi massal dari Cardano. Kalau kita bicara gaming, mungkin teman-teman mikir, wah, kalau gaming kan harus bisa developer. Sebenarnya enggak juga. Bisa juga kasusnya, mungkin teman-teman di sini karena sebagai sesama pebisnis, entrepreneur, atau orang yang mempunyai aspirasi menuju bisnis, mempunyai aspirasi menuju sebagai seorang entrepreneur, itu satu hal yang selalu mengkaitkan kita adalah kemampuan kita untuk networking. Nah, barangkali teman-teman di sini tuh punya networking, ada developer yang jago bikin game, atau punya networking, ada program manager yang biasa menghandle developer bikin game. Nah, teman-teman di sini bisa mengajukan diri itu menjadi project manager bersama dengan teman-teman developer tadi untuk membuat sebuah game. Jadi sekali lagi itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh nggak perlu khawatir kita gabung dengan Cardano bahwa itu harus mempunyai tingkat kepahaman teknis tertentu, sama sekali nggak. Nah, kenapa gamers ini itu menjadi salah satu fokus dari Cardano? Karena gamers secara naluriah itu sangat mudah menerima perubahan teknologi. Gamers secara naluriah kalau dihadapkan dengan perubahan teknologi yang cepat, mereka bisa menyesuaikan dengan cepat pula. Contoh, dari migrasi PS4 ke PS5, itu kan ada sebuah migrasi teknologi yang cukup meloncat. Nah, Cardano melihat itu sebagai momentum agar mereka dapat segera terlibat dalam komunitas gaming yang notabene secara industri itu adalah industri yang kuat, industri yang agile, industri yang mudah menerima teknologi, dan dalam posisi COVID ini itu adalah industri yang pertumbuhannya cukup signifikan. Seingat saya industri gaming selama COVID itu tumbuh sebesar 65%. Itu pertumbuhan yang cukup besar dibandingkan rata-rata industri yang banyak yang bangkrut di masa COVID ini. Bisa ke slide berikutnya, Mas Yuanda. Kategori lain itu adalah scale up Cardano Community Hub. Ini artinya adalah bagaimana membangun komunitas Cardano yang semakin besar. Dana yang disediakan di sini ada 350.000 US dollar. Kalau sumama dalam bentuk ADA itu 175.000 ADA. Dan yang dicari di sini adalah bagaimana cara kita mendorong community hub itu agar mendorong adopsi dan membangun kesadaran tentang Cardano. Semisal, kita sering dengar yang namanya Creative Hub. Creative Hub di Jakarta, Creative Hub di kota-kota satelit pun udah mulai banyak. Akan tetapi Creative Hub itu banyak juga yang mereka hanya sebuah cangkang. Mereka nggak punya komunitas. Nah, yang justru yang menghidupkan Creative Hub itu adalah komunitas. Salah satu contohnya itu adalah komunitas ini nih, komunitasnya Mas Juanda. Nah, Mas Juanda dalam hal ini itu bisa mengajukan proposal di kategori ini. Bagaimana bisa membuat semisal workshop edukasi soal Cardano sebanyak 12 series. Atau bagaimana membuat silabus tertulis yang bisa dibagikan ke peserta tentang Cardano. Ini adalah kategori yang menurut saya pas untuk Mas Juanda atau untuk siapapun yang mempunyai sebuah komunitas. Komunitas yang lain, semisal di kampus itu ada komunitas anak-anak IT.
terus mereka melihat, wah potensi Cardano ini keren nih. Nah itu mereka bisa juga mengajukan yang solusi-solusi yang tadi saya sampaikan, itu membuat workshop, membuat silabus. Komunitas pun itu juga nggak melulu perlu dalam konteks pendidikan, nggak perlu dalam konteks komunitas kayak komunitas formal seperti ini, tapi bisa juga komunitas yang informal seperti komunitas ibu-ibu arisan. Barangkali ibu-ibu arisan itu mereka menyadari bahwa Cardano ini akan merubah dunia dan mereka ingin membuat series edukasi Cardano untuk anak-anak SD. For your info buat teman-teman semua, Cardano ini cepat tumbuh di luar negeri itu karena banyak adopsi dari ibu-ibu. Itu aneh sekali. Kita melihat ada tren di mana ibu-ibu di luar negeri sana itu entah kenapa itu mereka kok lebih cepat mengadopsi Cardano. Itu sampai sekarang kita belum menemukan jawaban persisnya alasannya kok seperti itu. Bisa ke slide berikutnya, Mas Juanda? Kategori berikut yang bisa kita ajukan untuk permintaan funding itu judulnya Nation Building Dapps. Jadi Dapps ini adalah singkatan dari Decentralized Apps. Jadi dia seperti apps, seperti aplikasi yang kita sering lihat di Google. Bedanya dia adalah open source, biasanya open source. Dana yang disediakan itu cukup besar, ini saya bilang paling besar saat ini di kategori semua kategori, yaitu sebesar $600.000 dalam EDA. Kalau kita rubah jadi EDA itu sekitar 300.000. Yang dicari di sini adalah bagaimana kita memberikan solusi dApps yang akan mendorong adopsi massal oleh pemerintahan. Kata kuncinya adalah pemerintahan dan di negara berkembang. Use case yang masuk akal di sini itu adalah teknologi dari Cardano, itu namanya Atala Prism. Atala Prism itu dia mempunyai fungsi untuk menciptakan identitas digital. Nah, ketika kita bicara identitas digital, kalau saya pribadi langsung ingat yang namanya iKTP. Ini nih iKTP masuk banget di sini. Tapi iKTP dalam iKTP yang ideal ya, dalam format ideal. Sewaktu iKTP diperkenalkan, teman-teman kalau ingat iKTP itu nantinya ada semacam chip NFC kalau nggak salah. Jadi chipnya, jadi iKTP kita itu nanti bisa dipakai di instansi mana, untuk mengurusan dokumentasi apa itu berjalan dengan cepat. Nah, Atala Prism dengan teknologi DID-nya itu adalah iKTP. Jadi use case-nya barangkali teman-teman di sini mempunyai network seorang gubernur di daerah katakanlah di daerah Indonesia Timur, di mana di situ adalah ada komunitas ya, yang terpencil yang nggak punya akses jalan yang lancar, yang mungkin untuk akses ke sebuah kota dia harus naik kapal berapa kilometer, itu bisa menjadi target yang cocok untuk Atala Prism ini. Jadi sekali lagi itu menunjukkan bahwa ketika mengajukan sebuah proposal itu kita nggak perlu terlampau pusing memikirkan wah saya harus melaksanakan segalanya, nggak perlu. Tapi cukup kita menjadi networker, cukup kita menggandeng teman-teman kita. Hey, ini ada kesempatan loh, ini ada yang menyediakan dana sebesar 600.000 US dollar loh untuk mengembangkan iKTP di daerah kamu. Gimana? Kamu mau mencoba enggak? Itu sesuatu yang secara internal dari blockchain Cardano itu mereka sangat menginginkan hal ini. Kenapa? Karena ini adalah proyek yang dijalankan Cardano saat ini juga di Afrika. Jadi di negara Ethiopia mereka sudah memakai yang namanya iKTP versi Cardano. Itu nantinya ada sekitar 3 juta siswa yang akan terdata secara iKTP-nya Cardano. Bisa dibantu slide berikutnya, Mas Juanda? Ini kategori terakhir yang saya sediakan untuk teman-teman di sini, itu sederhana sekali, judulnya Multilingual Resources, artinya
sumber-sumber multilingual. Dana yang disediakan itu adalah 100.000 US dollar dalam EIDA, atau kalau dalam EIDA itu sebesar 50.000 EIDA. Yang dicari di sini adalah bagaimana kita mendorong pengguna non bahasa Inggris untuk belajar dan menumbuhkan Cardano. Again, ini cukup simple. Siapapun bisa mengajukan proposal di sini. Semisal yang tadi sempat saya singgung, bisa membuat workshop, atau bisa membuat silabus, atau bisa membuat buku pendidikan, atau bisa membuat newsletter, atau bisa membuat website. Semuanya selama dia menerjemahkan konten Cardano dari bahasa Inggris menjadi bahasa kita, ini adalah kategori di mana kita bisa mengajukan permintaan funding. Sedikit menjelaskan soal strategi tentang permintaan funding ke dalam Cardano. Tadi saya sebut ada angka agak besar kayak 100.000, 600.000, 350.000. Untuk peserta awal atau untuk teman-teman yang baru bergabung di Project Catalyst, baru bergabung di Eastern Town Hall, itu biasanya maksimal dana yang akan tembus untuk mendapatkan funding itu adalah 10% dari total. Semisal untuk kategori multilingual resources, ada teman-teman yang ingin mengajukan proposal permintaan funding. Nah, proposalnya maksimal yang bisa diminta untuk yang teman-teman yang bergabung itu adalah 10.000 US dollar. Kurang lebih, bisa ke slide berikutnya, Mas Juanda. Ya, itu presentasinya. Berikut itu adalah link-link communication channel dari Eastern Town Hall. Ada Telegram, Eastern Town Hall, namanya Eastern Town Hall Indonesia. Ada Discord, namanya Eastern Town Hall. Tapi untuk yang Discord ini langsung melebur dengan Eastern Town Global. Jadi di situ nanti ada member Jepang, ada member dari Korea, dari China, Vietnam, New Zealand, dan seterusnya. Ada juga YouTube-nya, namanya Cardano Eastern Town Hall. Jadi YouTube-nya ini isinya adalah rekaman meeting 2 mingguan dari teman-teman Eastern Town Hall membahas skala Cardano. Dan yang paling bawah itu ada nomor saya, buat teman-teman yang kayak pengen tanya lebih lanjut di luar sesi ini, atau buat teman-teman yang kayak masih bingung, dan masih justru kayak pengen ada kayak sesi privat, saya siap mengakomodir, tinggal WhatsApp, terus kita teleponan. Nanti pada waktu sesi tanya jawab, saya juga nanti kasih semua link di atas ini, sehingga teman-teman tinggal cukup klik aja langsung bisa gabung. Paling itu dulu saya sampaikan. Nanti saya khawatirnya kalau kebanyakan info baru, teman-teman pusing. Dan saya stop di sini dulu. Sesi tanya jawab saya buka buat teman-teman yang lain. Oke, luar biasa ya sharingnya dari Mas Yan. Mata saya langsung terbuka dan berbinar-binar, Mas. Wah, ini menurut saya bisa dikembangkan banyak banget gitu ya, bisa buat sosial tadi ya, bangun jembatan, kita bisa minta dana gitu ya, dimana kalau kita minta dana sama, mungkin kalau kita mau maaf sama pemerintah itu urusannya berbelit-belit banget gitu ya. Tapi kalau kita bisa ada satu akses yang bisa mendanai itu kan itu luar biasa, dan juga banyak sekali sebenarnya yang bisa kita kembangkan. Saya sudah mulai kepikiran kesana sini nih pikirannya gitu ya. Nah, tapi saya yakin juga semua di sini teman-teman ada banyak pertanyaan. Jadi nanti sistemnya adalah teman-teman boleh raise hand ya. Jadi teman-teman boleh raise hand. Nanti yang raise hand duluan saya akan panggil namanya, teman-teman kemudian boleh open mic untuk diskusi langsung seperti itu ya. Atau kalau misalnya teman-temannya malu-malu gitu ya. Nah, nanti silakan ditulis di kolom chat, nanti saya bacain pertanyaannya seperti itu. Nah, di kolom chat ini sudah ada nih pertanyaan dari Pak Arjo nih. Pak Arjo ini adalah pendengar setia kita nih, setiap minggu. Ya. Apakah bisnis ekspor produk UMKM ke Amerika Serikat bisa ikut memanfaatkan, Mas? Gitu. Bisnis ekspor impor nih, ekspor berarti ya UMKM gitu. Seperti itu. Gimana, Mas? Untuk Pak Arjo, ini konteksnya memanfaatkan itu untuk mengirimkan produknya ke sana, atau untuk menyediakan semacam tracking supply chain, atau bisnis model apa yang Pak Arjo kebayang?
Ya, kalau Oke. saya boleh menambahkan supaya jelas konteksnya. Hmm. Jadi produk UMKM ini pada dasarnya semuanya. Jadi pemasaran, distribusi, karena kan kebanyakan UMKM itu mereka tidak tahu kondisi pasar di luar negeri seperti apa, pihak mana yang bisa diajak kerjasama, potensi-potensi pasar seperti apa, apakah hal-hal yang seperti ini bisa disediakan sebagai bentuk kayak semacam pelatihan lah, minimal seperti itu. Oke. Tadi Pak Arjo sempat menyebut kata kuncinya ada pelatihan. Kalau semua pelatihan tentang tata cara mengirimkan ekspor ke Amerika dan seterusnya itu mungkin kurang pas kalau semua di Project Catalyst. Yang perlu saya share buat teman-teman di sini karena kebetulan ada, mohon maaf kalau saya mendahului Pak Juanda, ada pertanyaan dari Bu Rini juga yang berkaitan. Jadi kata kunci permintaan funding ke Project Catalyst itu bagaimana caranya membangun juga di atas Cardano. Kalau hanya membangun bisnis yang ada saat ini tanpa melibatkan unsur Cardano, itu kemungkinan besar nggak akan mendapatkan funding Pak Arjo. Oke. Nah, pertanyaannya nyambung nih, karena tadi ada membangun di atas Cardano, ya kan? Sedangkan juga tadi kan Pak Ian juga, Mas Ian ada bilang bahwa kita nggak perlu pusing tentang teknik, developer dan segala macam. Nah, maksud dari membangun di atas Cardano itu seperti apa, Mas Ian, kalau boleh tahu? Apakah bisnis kita juga harus terintegrasi dengan Cardano atau kita juga menggunakan blockchain Cardano? Dan siapa nanti yang ngedevelop nih? Kan kita semua awam nih di sini gitu. Betul. Jadi tadi Mas Juanda sebenarnya sudah menjawab, bisnisnya itu sebaiknya terintegrasikan dengan Cardano. Kalaupun tidak terintegrasikan, apapun bisnis model yang dibayangkan atau apapun solusi yang dibayangkan itu untuk mengembangkan Cardano. Jadi semuanya kembali ke Cardano. Oke, jadi kalau contohnya pertanyaan dari Pak Arjo tadi, jika misalnya bisnisnya UMKM ini nanti menerima pembayaran misalnya dalam bentuk Cardano, apakah itu termasuk, Mas? Kalau hanya sekedar menerima pembayaran belum termasuk. Tadi saya sempat mention supply chain. Jadi itu kan sangat terkait erat dengan bisnis ekspor produk UMKM. Kenapa? Karena dari supply chain ini, semisal kalau di Amerika Serikat itu kebetulan saya punya relasi di Target dan mereka sangat-sangat spesifik ketika menerima barang ekspor dari Indonesia bahwa itu harus dibuat oleh orang lokal, harus memakai tenaga lokal, harus memakai bahan lokal. Nah, agar membuktikan bahwa semua itu lokal, itu bisa memakai blockchain Cardano. Itu salah satu yang menyediakan teknologi itu adalah Embargo. Dan yang kebetulan Embargo ada di Indonesia. Use case-nya Embargo itu adalah untuk kopi namanya Blue Korinci. Jadi Blue Korinci itu ingin membuktikan bahwa biji kopi yang digunakan oleh tempat mereka itu memang berasal dari petani yang membudidayakan biji kopinya itu dengan baik, memakai bahan-bahan yang baik, dan memang berasal dari petani daerah A. Ya, teknologinya itu men-tracking semua proses itu sehingga siapapun yang nanti membeli kopinya itu tahu, oh ini uang saya itu membantu petani di Bandung atau membantu petani di Sumatera. Itu mungkin yang bisa diaplikasikan ke bisnisnya Pak Arjo ini. Gimana agar caranya pengusaha atau pembeli konsumen Amerika Serikat tahu bahwa produk UMKM ini, wah ini memang ketika saya membeli ini punya si ibu di daerah desa B atau ini pakai bahan lokal. Itu yang mungkin bisa menjadi solusi untuk Pak Arjo. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ekspor produk UMKM ke Amerika lewat kerjasama dengan Target itu bisa ya Pak ya? Dibantu gitu ya? Untuk kerjasama dengan Target, maksudnya Pak Arjo.
Kalau ketika saya memberikan contoh target itu lebih kepada itu relasi saya, Pak Arjo, bukan fasilitas dari Cardano. Itu lebih kepada saya pengen sharing kepada Pak Arjo bahwa biasanya kalau orang Amerika saat ini mereka tuh sangat concern dengan pertama green, terus kedua itu memang membantu orang lokal. Jadi nggak memperkaya kayak middleman, jadi langsung ke UMKM-nya. Itu yang setahu saya di situ. Nah, di situ fungsi Cardano bahwa nantinya semuanya bisa ke tracking. Seperti itu Pak Arjo. Oke, jadi bentuk kerjasamanya nanti misalkan distributornya atau penjual lokalnya di Amerika mungkin bukan target tapi mungkin Walmart atau yang serupa kayak gitu ya Pak ya? Betul. Jadi ketika Bapak membawa UMKM, itu Bapak udah ada kayak sertifikasi Cardano-nya bahwa ini produk saya ini bener loh, produk saya ini udah melewati standar kalian loh. Kalian nggak perlu datang ke sini terus menghabiskan uang untuk melihat sendiri, karena saat ini yang dilakukan oleh target itu seperti itu. Mereka harus datang ke Jogja, mereka harus melihat ibu-ibunya bikin di depan mata mereka, mereka harus melihat bahannya. Nah, dengan memakai teknologi Cardano, semua itu bisa dilakukan secara digital sehingga menghemat biaya. Jadi dalam jangka panjangnya menurut saya itu justru sebuah solusi win-win. Si pembeli di Amerika itu nggak perlu jauh-jauh ke lokasi asal pembuatan produknya, sehingga menghemat uang di satu sisi. Dari UMKM-nya mereka mempunyai sertifikasi yang memang bisa dipercaya karena berdasar blockchain. Ketika semua itu masuk ke blockchain, jadi blockchain itu kayak ini Pak Arjo, kayak pembukuan. Jadi Pak Arjo ada pembukuan, saya ada pembukuan. Nah, blockchain ini mencatat keduanya. Dan ketika dicatat di blockchain ini, ada di blockchain, kita nggak bisa merubah. Pak Arjo nggak bisa merubah, saya nggak bisa merubah. Sampai kapanpun pencatatan itu akan terus ada di ranah blockchain dan nggak bisa diganti. Ketika kita kayak menambahkan, itu bukannya dia menimpa, tapi ada blok baru, tumbuh blok baru. Tiap perubahan tumbuh blok baru, sehingga kita selalu tahu nih pencatatan kita. Itu penjelasan blockchain sederhana Pak Ajo. Wah, ini tapi bagaimana dengan sisi marketing intelligence ya Pak? Karena kadang-kadang kalau produk UMKM ekspor tapi kita nggak tahu apakah ada yang beli, apakah banyak yang beli, kalaupun ada daerah mana saja. Karena kan misalkan Target atau Walmart atau apapun itu kan tempatnya kan banyak Pak, di Amerika itu kan di banyak kota, ada juga di daerah. Nah, itu yang tadi saya maksud dengan pelatihan. Apakah nanti dari pihak Bapak misalkan bisa bisa ada pelatihan kira-kira mesti seperti ini marketing intelligence supaya produk saya itu tepat sasaran gitu loh. Ya, itu Pak. Itu rasanya bukan bagian dari Cardano kali ya, itu kan bagian pelatihan marketing gitu. Tapi kalau saya boleh menambahkan, Mas Juanda, yang Pak Arjo alami ini itu nggak cuma satu, ya. Jadi banyak Pak Arjo lain yang menanyakan hal yang sama. Makanya tadi saya sempat mention buat teman-teman di sini, saya sempat ngobrol dengan Mas Juanda di awal bahwa kita sadar nih bahwa ada entrepreneur yang mereka tertarik menggunakan blockchain, tapi masih ada hal-hal lain yang mereka belum pahami. Oleh karena itu, yang saya bisa share saat ini bahwa untuk Eastern Town Hall Indonesia, Cardano Indonesia, itu kita sedang mengembangkan sebuah kolaborasi dengan inkubator startup di Indonesia. Salah satu inkubator startup di Indonesia yang cukup besar, tapi saya nggak bisa sharing infonya, karena kita masih dalam tahap diskusi. Kenapa saya perlu sharing? Karena di situ akan ada dua hal, Pak Arjo. Akan ada dunia startup, dunia bisnis, dunia marketing, itu akan bergabung dengan dunia Cardano. Dan itu menurut saya sesuatu kesempatan buat Pak Arjo, agar Pak Arjo kayak bisa menjawab dua hal. Pertama, soal distribusi dalam konteks bisnis. Kedua, soal pemakaian teknologi Cardano ke bisnisnya. Wah, semakin menarik. Padahal, ya, Mas Yan mau ada ngomong tadi? Ya,
walaupun saya nggak bisa share siapa pihaknya, tapi saya bisa share kapan itu acara akan terjadi. Itu akan terjadi sekitar pertengahan Januari. Nanti saya segala update nanti saya sampaikan ke Mas Juanda biar teman-teman pun bisa ikut bergabung di acara itu. Oke, padahal tadi sore saya baru ngomongin tentang masalah ini loh. Bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa setiap bisnis nggak perlu datang ke luar negeri atau apa untuk memverifikasi produknya benar apa enggak gitu ya. Tapi ternyata malam ini dibahas. Waduh, jadi tambah melebar lagi gitu. Tambah menarik, ya. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Kita coba menjawab ya. Nah, dari Bu Erlina nih ya. Oke, jadi pertanyaan apa timbal balik buat Cardano? Kan Cardano ngasih gitu banyak ya, Mas. Nah, apa sih yang diharapkan oleh Cardano gitu, Mas? Cardano itu beda dengan venture yang tadi saya sebutnya. Selama itu ada return of intent. Jadi istilahnya kalau kita kenal kan ROI, return of investment. Nah, di Cardano itu ROI itu bukan return of investment, tapi return of intent. Artinya mereka nggak melulu melihat bahwa ya Anda harus mengembalikan uang yang kita tanam. Enggak. Itu lebih kepada yang mereka lihat ketika Anda mengajukan proposal, misi Anda apa? Misi Anda sebagai social entrepreneur itu seperti apa? Ketika Anda bisa mendeliver misi sosial itu sudah cukup buat Cardano. Jadi nggak melulu Cardano mencari bahwa ketika saya invest 20.000 US itu harus kembali 20.000 US, nggak melulu seperti itu selama clear dalam proposal apa manfaat yang akan didapat oleh solusi yang teman-teman di sini ingin ajukan untuk permintaan funding. Oke, berarti kalau gitu ada celah untuk ya orang yang berbuat jahat dong, Mas. Misalnya ya tadi, wah saya bikin aja proposal sebagus mungkin dengan intention sebagus mungkin, tapi ternyata begitu dananya cair dia nggak gunakan dengan baik seperti itu. Nah, tadi saya sebut yang memilih proposal itu adalah semua komunitas Cardano yang memegang EIDA. Sekedar info, yang kemarin memilih EIDA, yang kemarin ikutan voting itu ada sekitar 50.000 orang, 50.000 wallet. 50.000 wallet itu adalah artinya 50.000 orang itu menilai sebuah proposal. Dalam 50.000 orang itu bisa ada macam-macam. Bisa ada orang yang super jago, bisa ada Mas Juanda, mungkin bisa ada bahkan ada presiden di situ yang menilai, mungkin bisa ada general manager. Artinya apa? Artinya yang memverifikasi proposal itu banyak banget. Jadi ketika teman mencoba kayak akal-akalan, itu akan ketahuan. Pertama itu. Kedua, voting oleh massal, oleh Cardano itu adalah screening terakhir. Itu ada 2 screening sebelumnya. Screening sebelumnya itu dilakukan oleh yang namanya, ini mohon maaf ini akan teknis. Jadi kemungkinan teman-teman bisa jadi bingung. Namanya istilahnya VCA. VCA itu singkatan dari Veteran Community Advisor. Screening pertama itu dilakukan oleh Community Advisor. Jadi kalau sama saya memberikan contoh, proposal itu adalah kayak tugas akhir, CA itu adalah kayak dosen pembimbing, dan VCA itu adalah panelis dosen pembimbing. Jadi melewati banyak proses. Sejauh ini yang secara fakta yang saya bisa share ke Mas Juanda, belum ada yang bisa mengakali sistem voting Cardano. Oke, siap. Nah ini Bu Erlina udah angkat tangan, silakan nih Bu Erlina. Iya, selamat malam Pak. Selamat Mau malam. tanya, kalau misalkan kita ini misalkan lagi ngebantu proyek teman-teman disabilitas dari beberapa kota di Indonesia, apakah itu bisa masuk ke proyek seperti itu ya? Ini sebenarnya bagus banget Ibu Erlina, tapi
yang seperti tadi saya jelaskan itu harus selalu ada unsur bagaimana itu bisa mengembangkan Cardano juga. Jadi walaupun ini pemberian dana yang tidak melulu melihat uang harus balik total, tapi harus ada suatu timbal balik yang mengembangkan Cardano. Semisal Bu Erlina, teman-teman disabilitas ini mereka ingin kita berikan workshop belajar coding untuk Cardano. Nah itu Bu Erlina bisa tuh mengajukan permintaan funding, edukasi, membangun komunitas disabilitas agar mereka istilah bahasa Inggrisnya itu empowerment menuju level di mana mereka bisa mencari penghidupan yang lebih layak. Itu sekedar ide buat Bu Erlina. Iya, iya betul. Mereka memang kalau sekarang memang sebagian tuh bikin produk-produk yang kita bantu jualkan. Nah, sebagian ini kita bantu carikan pekerjaan. Nah, kalau misalkan mereka misalkan bisa kasih pelatihan misalkan kayak programmer gitu, nanti bisa mereka kerja di tempat perusahaan lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sama sekali nggak terikat. Mereka Cardano justru senang kayak gitu. Oke. Baik. Ya. Siap. Ya. Ada Pak Dik-Dik, silakan Pak Dik-Dik. Ya, terima kasih Pak Juanda. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Dik-Dik. Perkenalkan, jadi saya kebetulan juga sedang berjalan. Kami melakukan program pendampingan UMKM juga. Jadi lembaga kami Baladu UMKM namanya. Jadi fokusnya di inkubasi sama akselerasi. Nah, hari ini kita sedang menginkubasi 100 UMKM di Jawa Barat. Lagi proses, mungkin sesi finalnya di Desember akhir. Jadi nanti keputusan pemenangnya itu di bulan Januari awal. Kita kasih hadiah, yang juara pertama 5 juta, yang kedua 3,5, yang satu 1,5. Yang daftar 300, tapi karena kapasitas kita cuma 100 orang yang kita. Keren. Nah, ini ada dua sih yang menurut saya cukup menarik ya. Yang pertama, kami merasakan karena hari ini kita masih konsepnya sociopreneur gitu, jadi lebih kental sosialnya, jadi kita belum dapat return yang signifikan gitu, karena berat juga gitu. Tapi alhamdulillah karena memang ada orang-orang yang cukup signifikan, mulai dari HR manajemen, dia di knowledge manajemen di salah satu perbankan syariah di pusat waktu itu, tapi sudah resign, bergabung dengan saya. Kemudian juga ada orang develop IT juga, developers itu. Nah, ada dua hal mungkin ya. Yang pertama, saya kepikiran mungkin bisa nggak ya ini Cardano untuk memberikan funding kepada kita untuk mendevelop konsep kami ini. Jadi kita tuh konsepnya membangun ekosistem wirausaha gitu. Di situ ada edukasi, ada linking and collaborating, dan yang terpenting funding sebenarnya kan gitu. Jadi tiga konsep ini yang sedang kita bangun itu. Nah ini kedepannya kita pengen bikin satu platform gitu ya. At least kita akuin dulu dalam bentuk web platform, kedepannya apps gitu insya Allah ke depan. Nah yang keduanya, apakah mungkin funding ini juga kepada mitra-mitra kami yang di UMKM itu gitu. Nah terus itu dua hal itu apakah bisa mensupport kami membangun platform ini. Yang kedua, bisakah kemudian funding kepada mitra-mitra kami. Nah, yang kedua apa Pak Dik-Dik? Bisakah meminta? Jadi yang UMKM yang kami bina ini kan dalam rangka scale up tuh. Jadi hari ini kata inkubasi, jadi mungkin levelnya masih di bawah 100 juta ya. Tapi mungkin bulan Januari kita akan masuk ke middle, yang mungkin kebutuhannya 500 sampai di atas 1 miliar kebutuhan. Ini bagaimana cara mengakses mereka tuh bisa cepat. Jadi apakah kami ini harus semuanya masuk ke Cardano dulu, kemudian membeli cryptocurrency-nya Cardano atau gimana nih secara teknis? Oke. Yang dimaksud dengan kita membangun Cardano itu seperti apa? Oke, bagus banget Pak Dik-Dik. Kebetulan yang Pak Didik ini ideas yang pikirkan ini yang tadi saya sempat mention di bulan Januari ini Pak Didik, bahwa ya kita sedang kerjasama dengan inkubator juga. Untuk bagaimana mendorong entrepreneur itu untuk membangun di atas Cardano. Nah itu kita yang salah satu yang menjadi topik
pembicaraan utama kita itu adalah membangun silabusnya. Bagaimana itu ada silabus yang smooth, yang orang tuh nggak terlampau ngeri duluan bahwa harus belajar teknologi. Itu yang pertama, mungkin itu buat ke Pak Dik juga, itu adalah tantangan yang akan kita temui. Soal apakah bisa kita kolaborasi, ya bisa Pak, karena nyatanya ini yang kita sedang lakukan untuk bulan Januari ini. Ya mungkin kalau semua Pak Didik nggak terlampau keberatan, itu bisa di-share kontaknya di chat. Kalau nggak keberatan, website atau apa, nanti biar kita bisa koordinasi selanjutnya. Karena inkubator yang saya bahas tadi, dia sendiri ingin memperluas apa istilahnya, partner inkubatornya. Nah mungkin Pak Dik ini bisa kayak bergabung dengan ini, dengan yang inkubator yang saya maksud. Oke, terima kasih Pak Didik, ini saya sudah terima ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua Pak Didik, yang kita lakukan dengan inkubator ini, jadi tiap project Katalis ini, yang funding ini, itu berjalan tiap 3 bulan. Kerjasama kita dengan inkubator ini adalah dalam bentuk startup week. Jadi akan sebelum startup week ini akan ada masa edukasi sama persis kayak Pak Didik, itu selama 3 minggu, di mana peserta diajarkan soal teknik membangun startup, membangun bisnis. Terus diajarkan soal bagaimana membangun bisnis itu di atas Cardano. Dan itu akan dibimbing selama 3 minggu itu, sehingga di ujung minggu keempat, semua peserta itu akan sudah membuat proposal yang matang untuk masuk di Project Katalis, untuk masuk untuk permintaan dana. Nah, kurang lebih itu yang saya kebayang, dan menurut saya ya bisa banget Pak Didik. Siap. Tapi yang soal apakah langsung dana itu bisa terpakai untuk membangun platform Pak Didik, nah itu Pak Didik harus ajukan juga dalam bentuk sebuah proposal bahwa kami ini adalah sebuah inkubator yang ingin membangun UMKM yang mempergunakan blockchain Cardano. Kata kuncinya memang harus selalu ada di situ sih Pak Didik, harus ada unsur mengembangkan blockchain Cardano. Kalau hanya untuk menginvestasikan terus lepas uang cash gitu, itu cenderung komunitas nggak akan menyetujui. Tapi kalau mengembangkan berdasarkan Cardano, itu akan menyetujui. Oke. Berarti itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Joko ya. Jadi bagaimana prosedur dan persyaratan pengajuan proyek? Tapi untuk nah kebetulan Mas Juanda mention, Pak Joko ini menarik banget karena dia seorang SPO. Jadi saya sempat SPO itu apa? Stake Pool Operator, yang tadi saya bilang bahwa di dalam Cardano itu adalah sebuah bank. Nah, Pak Joko ini adalah seorang Stake Pool Operator, betul Pak Joko? Apakah bisa dihidupkan mic-nya? Betul, Pak. Oh, oke. Ke stake pool-nya namanya apa ya Pak Joko? BHNTN. BHNTN, oke. Ya, baru September kemarin. Oh, oke. Nah, yang penting itu selesai dulu. ya, mungkin yang bisa saya sarankan untuk Pak Joko ini, karena baru bikin, itu untuk berkumpul dengan semacam asosiasi SPO Indonesia. Di situ kita saling supporting SPO-nya. Jadi, mungkin Pak Joko belum tahu, tapi kalau sudah tahu, mohon maaf. Jadi di Cardano itu ada program di mana SPO itu di-support. Mereka diberikan dana langsung dari Cardano Foundation itu dalam nilai sekitar 1 juta ADA, 1 juta sampai 500.000 ADA. Nah itu pentingnya Pak Joko sebagai SPO untuk bergabung dengan asosiasinya. Terus terkait bagaimana prosedur dan persyaratan pengajuan proyek, itu hal yang pertama perlu dilakukan itu adalah mendaftarkan diri di website ini Pak Joko. Saya tulis di chat.
Itu silahkan Pak Joko nanti klik Oh ya udah. ideaskill.com, nanti register di situ. Setelah register Oke. di situ, nanti Pak Joko akan melihat pilihan-pilihan yang Pak Joko bisa ajukan permintaan funding. Kebetulan dari Pak Yan sendiri nggak ada kolaborasi gitu, misalnya Pak Yan mau mengajukan proyek apa gitu, mungkin ada yang bisa bergabung di proyek-proyek itu gitu. Saya pikir tadi seperti itu. Oh, kalau saya pribadi untuk sesi ini saya nggak ikut mengajukan proposal. Tapi kalau sumama Pak Joko itu ingin kolaborasi, saran saya ini Pak Joko, pertama itu tadi, untuk gabung di Eastern Town Hall. Sebentar, saya share linknya. Kenapa perlu gabung di Eastern Town Hall? Karena di situ itu ada 2 proposal, ada teman-teman dari Indonesia yang mengajukan proposal, ada 2 proposal. Dan barangkali Pak Joko itu bisa bergabung di situ karena salah satu proposalnya itu berbunyi, bukan berbunyi tapi membahas tentang membangun Community Hub Indonesia. Salah satu misinya atau KPI-nya itu adalah menyatukan SPO. Nah, mungkin Pak Joko bisa berkontribusi di situ. Sebentar, saya share link yang saya maksud. Tapi Pak Joko sendiri apakah kenal dengan Mas Andrew, Mas Adi? Belum kenal. Oh, belum Saya kenal. baru daftar di aliansi single operator aja. Untuk yang Indonesia baru saya pikir kemarin nggak ada yang aktif gitu. Aktif banget. Oke, Pak Joko cocok banget nih. Sebentar, saya share linknya. Ya, silakan Pak Joko. Siap. Oke, Nah, ini baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Yan, ya, dari Pak Alif ya. Apakah hanya ide proposal yang belum diwujudkan bisa mendapatkan bantuan dari Cardano? Artinya mungkin belum dieksekusi kali ya, baru ide. Apa hanya ide proposal yang belum diwujudkan? Enggak Pak Alif. Jadi yang sudah jalan pun itu bisa mengajukan permintaan dana. Justru yang udah jalan itu kemungkinan mendapatkan dana itu jauh lebih besar. Karena ya dia sudah proven. Kurang lebih itu juga mantra di venture kapitalis atau di startup inkubator ketika mereka minta dana, ketika teman-teman itu sudah membuktikan diri, itu biasanya lebih mudah mendapatkan dana. Oke, ini pertanyaan juga sudah habis mungkin. Kalau gitu, thank you, Mas Yan. Ya, sama-sama. Dan mungkin buat teman-teman juga yang pengen tahu apa sih iCommunity, ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang iCommunity-nya, seperti itu. Ya, nanti kita juga bisa berkolaborasi lebih lanjut tuh dengan Mas Yan. Tadi Mas Yan juga sempat bilang, oh iCommunity bisa berkolaborasi sebagai community hub. Wah, saya senang banget kalau misalnya bisa ikut berkontribusi juga. Oke, saya akan jelaskan sedikit lagi ya tentang, itu paling 10 menit. Oke, nah jadi teman-teman, bagaimana ya jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, ya, gimana sih caranya teman-teman? Nah, pernahkah teman-teman mengalami masalah-masalah berikut nih, ya? Pertama, nggak memiliki modal besar untuk mengembangkan bisnis. Ya, kedua, tidak memiliki produk unggulan untuk dijual, atau tidak memiliki pengalaman untuk berbisnis. Ya, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, atau tidak memiliki skill untuk mengembangkan bisnis. Ya, saya yakin inilah masalah-masalah yang umum dihadapi oleh para entrepreneur dan para profesional yang ingin beralih menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda nggak perlu bersedih, teman-teman. Kenapa? Karena Anda nggak sendirian. Ya, sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Ya, nah mungkin ya Anda sudah melakukan segala macam upaya nih, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tapi
belum bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini nih, yang mana tadi juga sudah banyak sekali disebut oleh Mas Yan ya. Caranya adalah berkolaborasi ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Kenapa? Karena mungkin cara-cara yang Anda sudah lakukan sebelumnya itu hanya berpusat pada diri Anda sendiri ya. Anda hanya berpusat saya dan saya. Padahal jika Anda ingin besar, ya Anda harus bisa berkolaborasi teman-teman ya dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Seperti tadi Pak Yan juga sudah sebutkan berkali-kali gitu ya. Nah, jadi teman-teman memperkenalkan iCommunity.id ya. iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya, teman-teman. Ya. 3 alasan kenapa Anda perlu join. Pertama, ini adalah valuable community, teman-teman, komunitas yang berharga. Kedua, juga Anda bisa mendapatkan quality leads. Dan yang ketiga, ini adalah low cost. Ya. Nah, kenapa kita sebut ini komunitas yang berharga? Karena teman-teman akan bisa memiliki akses networking, ya, akses networking, akses learning, dan akses contributing. Jadi bukan cuma sekedar networking, bukan cuma sekedar belajar, tapi teman-teman juga bisa berkontribusi, ya. Jadi itu kenapa kita sebut sebagai komunitas yang berharga. Yang kedua adalah quality leads, di mana teman-teman juga bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, di sini Anda tidak perlu untuk bayar-bayar iklan, karena sebagai digital marketing, saya paham banget tentang biaya iklan itu semakin lama semakin naik, teman-teman, ya, meningkat. Ya. Dan kedua adalah ini word of mouth, jadi dari mulut ke mulut kita bisa saling mereferensikan teman-teman, ya, karena itu adalah satu strategi bisnis yang sangat powerful dari mulut ke mulut. Dan berikutnya adalah konten freemium untuk upgrade skill. Jadi kita akan banyak sekali membuat konten-konten premium, ya, freemium untuk upgrade skillnya teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Akan ada 5 aktivitas teman-teman di dalam iCommunity ini. Pertama adalah iCommunity Level Up Club, ya. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Nah, ini adalah event yang teman-teman sedang ikuti pada malam hari ini. Ini disebut sebagai iCommunity Level Up Club. Makanya teman-teman ya manfaatkan sesi ini untuk saling berkenalan teman-teman ya, supaya Anda juga bisa berkolaborasi. Yang adalah iCommunity Business Meeting. Jadi ini adalah event business meeting rutin ya untuk sesama anggota bisnis teman-teman ya. Dalam event business meeting ini kita membatasi maksimal itu 10 sampai 15 orang saja. Kenapa? Karena kalau yang namanya meeting teman-teman terlalu banyak orang ya itu jadi nggak fokus ya. Jadi kita nggak bisa saling berkenalan, kita nggak bisa saling mengetahui bisnisnya, ya, dan lain-lain seperti itu. Dan yang ketiga adalah iCommunity one-on-one meeting. Jadi nanti teman-teman juga bisa mendapatkan one-on-one meeting sesama member, ya. Jadi kita mendukung sesama member kita untuk yuk saling berkolaborasi, saling one-on-one meeting, cari tahu lebih dalam apa sih bisnisnya, apa sih yang mereka harapkan, apa sih yang bisa dikolaborasikan. Karena saya percaya teman-teman kolaborasi itu ini nggak bisa didapatkan kalau hanya meeting rame-rame ya. Kalau Anda hanya meeting rame-rame nggak bisa dapat heart to heart-nya seperti itu. Dan yang keempat adalah iCommunity Refer a Business. Jadi sesama anggota juga teman-teman ya kita mengharapkan bisa saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ya. Jadi Pak gimana Pak saya aja bisnis masih pusing Pak gimana saya bisa mereferensikan bisnis lain. Nah, itulah seninya, teman-teman. Ketika Anda bisa saling berkolaborasi, misalnya, Juanda X Mas Yan, nah ini saling mereferensikan, teman-teman. Ya, ketika ada satu orang yang ngomong, bisnis saya bagus, orang nggak percaya. Tapi ketika saya dan Mas Yan, saya mempromosikan Mas Yan mempromosikan saya, maka ada 2 orang yang mempromosikan. Dan bayangkan kalau masing-masing dari anggota kita saling mempromosikan, kekuatan apa yang akan kita bisa dapatkan, teman-teman. Jadi sama anggota bisa saling mereferensikan bisnisnya. Dan yang terakhir yang kelima adalah iCommunity Business Summit ya, di mana ini adalah acara tahunan yang akan kita buat untuk belajar dan mempererat ikatan dalam berkomunitas. Jadi ini adalah 5 kegiatan utama yang akan teman-teman dapatkan di dalam iCommunity ini, teman-teman. Ya.
Dan di dalam iCommunity ini pun kita ada berbagai macam keanggotaan, ada yang guest, ya. Guest ini adalah gratis, teman-teman. Ya, jadi Anda boleh bergabung secara gratis sebagai guest. Ya, kalau Anda cuma mau ngintip doang ya, cuma mau jadi tamu doang, silakan welcome gratis. Atau Anda bisa menjadi member yang basic, itu biayanya cuma Rp250.000 per tahun, ya. Ataupun Anda bisa menjadi pro member dengan biaya 2,4 juta per tahun, ya. Apa sih yang akan Anda dapatkan sebagai guest? Anda bisa mendapatkan ILC seperti malam hari ini, ya, semua sama bisa mendapatkan ILC. Untuk online meetingnya, untuk meeting yang 10 sampai 15 orang itu, sebagai guest Anda bisa mengikuti 1 kali per bulan, ya. Sebagai basic Anda bisa mengikuti 5 kali per bulan, dan sebagai pro Anda bisa mengikuti unlimited. Jadi Anda bisa mengikuti banyak meeting. Bayangkan kalau Anda mengikuti banyak meeting 10 dalam 1 bulan Anda bisa mendapatkan 100 teman ataupun 100 network baru, teman-teman. Ya. Sedangkan offline meeting, guest mohon maaf tidak bisa ikut offline meeting. Ya, kalau basic itu hanya 1 kali per bulan, sedangkan pro itu unlimited. Dan saya percaya bahwa offline meeting ini tidak tergantikan, teman-teman. Dengan kemajuan teknologi sekarang, walaupun kita bisa berkomunikasi dengan orang di mana saja, tetapi offline meeting inilah yang bisa menentukan apakah kita jatuh hati sama orangnya atau enggak, seperti itu, ya. Dan one-on-one meeting itu hanya bisa diikuti oleh pro member, refer a business itu hanya bisa diikuti oleh pro member, untuk mengakses online resource itu basic dan pro member, become a host. Nah, bisa menjadi host juga, teman-teman. Ini adalah suatu peluang ya buat teman-teman, di mana dengan menjadi host, teman-teman juga bisa mendapatkan yang namanya kita sebut sebagai share, ya, share dari income yang didapatkan oleh iCommunity ini, ya. Jadi dengan menjadi host, Anda bisa mendapatkan yang pasti adalah branding Anda naik, ya, branding Anda naik, bisnis Anda lebih banyak dikenal orang, dan sebagai host juga kita nanti akan bisa promosiin di media-media promosi kita, teman-teman. Dan sebagai host, Anda juga akan mendapatkan subsidi meeting, ya, subsidi meeting setiap kali Anda mengadakan event-event, teman-teman, dari iCommunity ini. Ya, tadi juga seperti dibilang Pak Yan, Cardano juga menyediakan income fund untuk komunitasnya. Di iCommunity juga kita menyiapkan fund untuk orang-orang yang menjadi host untuk mereka tetap bisa meng-host acara-acara iCommunity, ya. Sedangkan untuk invite guest nggak bisa, basic bisa 1 per bulan, dan pro itu 3 per bulan. Affiliate program itu hanya bisa diikuti oleh basic dan pro. Jadi ada 3 keanggotaan. Anda mau ikut anggota yang mana, silakan. Mau jadi guest boleh, mau basic boleh, dan mau jadi pro boleh. Nah, terus mungkin pertanyaannya, apa yang terjadi dengan member iCommunity sebelumnya? Karena sebelum ini juga kita punya program yang berbeda dengan yang hari ini, teman-teman. Sebagai informasi, seluruh anggota iCommunity yang lama akan otomatis terupgrade menjadi basic member, ya. Seluruh anggota kita sekarang sudah punya 150 anggota, teman-teman. Seluruh anggota itu akan otomatis terupgrade menjadi anggota basic, seperti itu, ya. Nah, terus selama pre-launch nih, teman-teman, khusus untuk pro member, ya, kita rencana akan launching iCommunity, kita sebutnya iCommunity 2.0 ini di sekitar bulan Februari, tanggalnya kita masih rahasiakan. Jadi di bulan Februari kita akan launching, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mengambil pro member, ya, yang bagi teman-teman yang mendaftar sebagai pro member selama masa persiapan ini, ya, artinya sampai dengan 15 Januari, teman-teman akan mendapatkan ekstra 6 bulan membership time-nya, ya. Jadi yang tadinya 12 bulan jadi 18 bulan, ya. Plus khusus 50 pendaftar pertama, ya, khusus 50 pendaftar pertama, foto profil dan logo perusahaannya akan tayang di billboard, teman-teman, ya. Kita sudah menyewa 10 titik billboard untuk nanti launching iCommunity di bulan Februari. Bayangkan nanti teman-teman, foto teman-teman Juanda gitu ya, dari Kafling Solusi Digital gitu ya, logonya Kafling Solusi Digital muncul di billboard di ibu kota, teman-teman, ya, di Jakarta. Sampai SCBD kita sudah book spotnya untuk nanti acara launching kita di bulan Februari 2022, ya.
Dan bagaimana untuk meregister? Ya, karena websitenya juga masih under development, teman-teman bisa WA ke saya di 0818698033 ya. Jadi teman-teman silakan WA ke saya, nanti saya bisa kasih link untuk mendaftarnya ya, dan teman-teman nanti akan masuk ke dalam waiting list. Ketika nanti sudah launching, teman-teman akan langsung mendapatkan aksesnya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Dan mungkin kalau masih ada pertanyaan, kita mungkin masih ada 1-2 pertanyaan yang bisa dijawab ya, Pak Yan. Oke, Pak Dharma ya. Kapan kita bisa diundang offline meeting? Nanti itu pro member pasti akan ada aplikasinya, bisa lihat search offline meeting di aplikasinya, Pak. Oke. Oke, bisa di-add. Oke, Pak Yan udah ada nomor teleponnya ya. Nomor telepon Pak Yan di 0878 2287 8080 ya. Terus semua sudah saling memperkenalkan. Mungkin kita kasih waktu 5 menit untuk mereka teman-teman saling mempromosikan bisnisnya di kolom chat gitu ya, Mas Yan ya. Boleh. Nah, ini juga sambil itu ada pertanyaan dari Pak Michael nih ya. Selamat malam, Pak Yan. Saya konsultan dan aplikator Building Energy Management System. Oh, ini bukan pertanyaan, tapi perkenalan. Oke. Nomor telepon saya di 0818 698033, Pak Dharma. Ya. Jadi khusus untuk 50 member awal yang pro, kita pasang foto pribadi, logo perusahaan, ya, di billboard, ya, di sepanjang Jakarta sampai ke Serpong. Jadi kita udah book, ya itu bocoran ya. Jadi kita book titiknya 10 titik dari Serpong sampai Jakarta, itu nanti iCommunity gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin sesi terakhir kita bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan ya. Boleh dinyalakan ya. Silakan teman-teman, bisa dinyalakan kameranya. Silakan ya. Oke, kita akan foto, saya akan print screen buat teman-teman dalam hitungan 1, 2, oke, 1, 2, pasang senyumnya yang manis, 3, yes, oke. Nah teman-teman, dengan demikian ya saya mengundang teman-teman untuk juga buka mic ya, kita buka mic-nya sama-sama dan sama-sama juga kita ucapkan terima kasih Mas Yan atas sharing-nya yang Terima kasih, Pak Yan. luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, dengan demikian teman-teman maka berakhirlah. Oh, saya belum terakhir pengumuman ya. Pengumuman buat minggu depan teman-teman ya, it's also free ya. Sebentar, saya lupa kasih tahu teman-teman minggu depan. Ya, minggu depan acara ILC ya dengan menggunakan link yang sama, kita juga nggak akan kalah menariknya. Ya, minggu depan kita akan belajar ataupun sharing mengenai ini teman-teman. Ya. Minggu depan ya kita akan belajar dari narasumber kita ya Iwan Kenrianto. Beliau adalah co-founder dari You Business Cost dan co-founder dari papikost.com ya. Kita temanya adalah penghasilan aman dan pensiun nyaman. Bagaimana cara membangun passive income dari bisnis property cost ya. Teman-teman bisa mengikuti acara minggu depan ya dengan menggunakan link yang sama. Jadi setiap minggu kita menggunakan link yang sama. Jadi nggak perlu ada pemberitahuan lagi teman-teman. Tinggal klik aja link tersebut. Teman-teman sudah bisa mengikuti. Dan lagi-lagi ini adalah acaranya gratis teman-teman. Oke. Nah dengan berakhirnya pengumuman ini maka berakhir juga sesi acara ILC pada malam hari ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan teman-teman. Oke. Thank you semua dan bye-bye. Saya akan end meeting ya. 1, 2, 3. Thank you Mas Yan. Sama-sama. Kita lanjut lagi Mas Yan. Kayaknya banyak sekali yang kita bisa kolaborasiin. Siap. Thank you. Thank you Mas Yuanda.